Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Saifuddin. Kali ini saya akan menerangkan tentang makolahnya Utsman radhiyallahu an dalam kitab Nashaiul Ibad. Semoga nantinya video ini bisa bermanfaat dan bisa nanti diamalkan panjenengan semua. Amin Allahumma amin. Kita kirimkan Fatihah dulu untuk mengarang Nashaiul Ibad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makolatu tai makolah asaminatu kang nomor 8 iku an Utsmana saking Utsman Sayyidina Utsman radhiya muga-muga paring rindu sinten Allah anhu saking Utsman. Wujidat den temu apa halawatul ibadati manise ibadah fi arbaati asya'a ing dalem papat pira-pira suci. Jadi makolahnya Utsman radhiyallahu an ini itu mengatakan bahwasanya halawatul ibadah atau manisnya ibadah atau nyamannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa ditemukan atau bisa diraih dalam 4 hal. Jadi selama ini kalau kita itu belum bisa merasakan manisnya ibadah, kita sholat masih berat, kemudian kita nyaman, kita mengerjakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala itu rasanya terpaksa dan lain sebagainya, itu belum menemukan yang namanya halawatul ibadah atau manisnya ibadah. Jadi perlu kita belajar, perlu kita latih untuk yang namanya bisa menemukan halawatul ibadah atau manisnya ibadah. Jadi kalau kita sudah menemukan halawatul ibadah atau manisnya beribadah, itu akan menenangkan dalam hati kita. Hati kita bisa tenang, bisa nyaman dalam menjalankan kehidupan ini, ya kita nyaman, nyantai gitu. Tidak terlalu kita memburu dunia dalam hal kita itu lupa segala arah, sehingga kita dalam kehidupan ini kita tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Yang penting kita itu menuruti hawa nafsu kita. Maka dari itu kita dalam beribadah harusnya tidak hanya mengerjakan ibadah wajib saja, kita sudah menggugurkan itu sudah, tetapi kita harus menemukan yang namanya halawatul ibadah atau manisnya ibadah atau kenyamanan ibadah dalam hal kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu awaluha utawi kang kawitane arba'ah iku fi adai faraidillahi ing dalem nglakoni pira-pira fardune Allah taala. Yasiruha tegese gampange faraid wa asiruha lan angele faraid. Yang pertama yaitu kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu mudah ataupun sulit, kita harus melakukan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk sholat 5 waktu, asar, maghrib, isya, subuh, duhur, kita jalankan sebaik-baiknya. Kalau kita sudah jalankan sebaik-baiknya, nanti akan menemukan halawatul ibadah atau manisnya ibadah. Jadi jangan sampai yang namanya sholat itu disepele atau disia-siakan. Nanti saja, sehingga tidak bisa melakukan sholat. Karena itu adalah kewajiban untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala yang memang harus dijalankan. Itu jangan sampai disepelekan, karena kita itu statusnya adalah hamba, bahwasanya hamba itu harus menurut pada tuannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu wasani utai kaping pindho iku fistina bi maharimillahi ing dalem ngeduhi perkara kang den haramake Gusti Allah. Shahiruha tegese cileke maharim wa kabiruha lan gedene maharim. Yang kedua yang kita itu bisa mendapatkan halawatul ibadah atau manisnya ibadah itu fistina bil maharimillah,
Jadi kita itu menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjauhi loh ya. Tidak hanya melakukan tapi menjauhi. Kita disuruh menjauh gitu. Apalagi jangan melakukan. Jangan sampai melakukan gitu. Jadi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala itu jangan sampai didekati. Didekati aja nggak boleh, apalagi dilakukan. Pambah nggak boleh itu. Banyak sekali yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Baik itu perkara yang kecil maupun yang besar. Jangan sampai kalau itu memang cegah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita jauhi. Jangan sampai kita lakukan. Agar apa? Kita dapat yang mendapatkan apa yang namanya halawatul ibadah atau manisnya ibadah atau kenyamanan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Contoh zina, kita nggak boleh. Kemudian mencuri, nggak boleh. Ghibah atau eh, geremengi uang alias geremengi tonggo atau geremengi orang lain, mencaci maki itu nggak boleh. Jangan sampai itu dilakukan karena ada termasuk perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Wasalisu tawi kang kaping telu iku fi amri ing dalem perintah bil ma'rufi kelawan bagus. Wa ma'ruf iku kullu masa saben perkara yusinu kang den anggap bagus apa mafis ari ing dalam syara. Bab tiga isawa billahi lan nyumpreh ganjarane Allah. Wa tiga iku min atfil illati sangeng ataf ilat ala maklulia ing atase perkara kang den ilati ilat. Jadi yang ketiga, jika kita ingin menemukan halawatul ibadah atau kenyamanan ibadah, yang ketiga adalah kita perintah kebaikan. Perintah kebaikan dan juga kita mencari pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu tidak hanya baik untuk kita sendiri, akan tetapi baik untuk orang lain. Jadi kita itu perintahkan kebaikan kepada orang lain, minimal dalam dari keluarga kita sendiri. Contoh, kita perintahkan anak kita untuk sholat, untuk mengaji, atau perintahkan istri kita itu untuk belajar masalah agama dan lain sebagainya. Yang penting perkara tersebut baik menurut hukum Islam dan juga mencari pahala sebanyak-banyaknya. Contoh dalam hal ini, dalam bulan ini kan ada bulan Rajab. Lah kita itu seharusnya kalau ingin menemukan halawatul ibadah ya ditambah dalam hal ibadahnya ketika bulan-bulan mulia seperti ini, bulan Rajab. Contoh berpuasa bulan Rajab, atau kita itu menambah sedekah dalam bulan Rajab, yang tidak apa-apa, karena hal tersebut itu bisa menambah kita dalam menemukan atau kenyamanan beribadah. Warabi'u utawi kang kaping papat iku finahi ing dalam nyegah anal munkar saking perkara munkar. Wa utawi munkar iku ma perkara laisa kang ora ana apa ma ora ana fi ing dalam apa ridullah rindane Allah taala. Min kaulin baina saking ucapan au fi'lin utawi penggawean. Wal ittiqa ilan ngreksa ayat tegese al ihtirasi ngreksa min godo billahi saking bendune Allah wa godop iku min atis sababi saking atas sebab alal musabab ing atase kang den sebabin. Jadi untuk menemukan halawatul ibadah atau kenyamanan dalam beribadah, yang terakhir adalah kita mencegah kemungkaran. Di samping itu kita perintah untuk kebaikan, juga mencegah kemungkaran. Dan kalau kita presentasi yang namanya perintah kebaikan itu mudah, akan tetapi kalau kita mencegah kemungkaran itu yang lebih berat.
Apalagi yang dicegah kemungkaran itu ada derajat yang ada di atasnya. Dan hal tersebut sangat susah sekali. Dan itu bisa dibuktikan sendiri. Akan tetapi jika kita tidak bisa eh, nahi al munkar secara terang-terangan, kan ada tingkatannya yang sudah dijelaskan dalam hadis Kanjeng Nabi itu, bahwasanya mulai dari tangan kita. Jika kita melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan kita. Itu yang pertama. Tapi kalau kita tidak mampu, rubahlah dengan lisan kita. Kalau jika kita tidak mampu merubah kemungkaran dalam lisan, kemungkaran dalam hal ini adalah kita merubah dengan lisan kita, kita rubah dengan hati kita. Dan hal tersebut adalah yang paling lemah iman kita. Dan juga wal i'tiqad, menjaga min ghadabillahi, dari marahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu mencegah kemungkaran akan tapi malah melakukan sendiri. Jangan sampai, karena hal tersebut itu bisa membuat marahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah marah, maka repot sendiri kita, karena kita adalah statusnya adalah hamba, kita adalah hamba yang sangat lemah, tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Jika Tuhan kita marah, maka binasalah kita. Maka dari itu saya ulang lagi, jika kita ingin mendapatkan halawatul ibadah atau manisnya ibadah, maka lakukanlah 4 hal ini, yaitu pertama, kita menjalankan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tinggalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu perintah kebaikan. Yang keempat adalah mencegah kemungkaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.